Rowlet dikenal karena sering ketiduran dan melamun di momen-momen penting, bahkan saat pertandingan. Kebiasaan itu menjadi daya tarik yang membuatnya disukai banyak penonton. Rowlet memiliki jalur evolusi menuju Dartrix dan akhirnya Decidueye. Namun, ia tetap berada di bentuk awalnya sepanjang perjalanan di Alola. Alasannya cukup unik, saat berlatih mencari batu kecil untuk mengembangkan serangan barunya, Rowlet tanpa sengaja menelan Everstone, batu yang memang berfungsi mencegah evolusi. Meski sempat memuntahkannya, ia malah menelannya lagi karena sudah terlanjur menyukainya. Sniffy. Sebagai Pokemon bertipe rumput, Sniffy mengandalkan kecepatan dan kelincahan. Meski beberapa rekan tim S di Unova berhasil berevolusi, Sniffy tetap bertahan di bentuk dasarnya hingga akhir perjalanannya bersama Ash. Meski tanpa evolusi, Sniffy tetap disukai penonton karena dikenal percaya diri, dewasa, dan sedikit terkesan angkuh, sehingga tidak perlu berevolusi untuk menunjukkan perkembangan karakternya. Sikap dewasanya juga terlihat dari cara ia memperlakukan Pokemon lain. Dalam beberapa momen, Sniffy sengaja menahan kekuatan penuhnya saat menghadapi Pokemon yang jauh lebih muda atau belum berpengalaman. Scraggy. Kalau ada Pokemon Ash yang hampir selalu cari ribut begitu masuk arena, jawabannya jelas Scraggy. Sejak bergabung di tim Ash, ia dikenal sebagai Pokemon yang sangat agresif dengan gaya bertarungnya yang sangat khas, yaitu hampir selalu mengandalkan headbutt sebagai senjata utamanya. Banyak penggemar menganggap Scraggy punya potensi besar untuk berevolusi menjadi Scrafty. Namun hingga akhir perjalanannya bersama Ash di Unova, evolusi itu tidak pernah terjadi dan di anime juga tidak memberikan penjelasan khusus. Ciri visualnya yang paling mudah diingat adalah celana kulit yang selalu terlihat longgar. Padahal itu sebenarnya merupakan bagian dari tubuhnya sendiri. Oshawott. Berbeda dari kebanyakan Pokemon Ash yang ditangkap di alam liar, Oshawott justru berasal dari laboratorium Profesor Juniper. Awalnya ia adalah salah satu Pokemon yang menunggu untuk diberikan kepada trainer baru. Namun setelah bertemu Ash, Oshawott langsung merasa cocok dan memutuskan ikut dalam perjalanannya daripada menunggu pemilik lain. Dalam pertarungan, Oshawott mengandalkan cangkang di perutnya sebagai senjata utamanya. Cangkang tersebut digunakan untuk berbagai jurus termasuk pedang air, dan meski sering dipercaya tampil di pertandingan penting dan memiliki jalur evolusi menuju Dewott hingga Samurott, Oshawott tidak pernah berevolusi. Ia tetap berada di bentuk dasarnya sepanjang petualangan Ash di Unova dan menjadi salah satu starter yang paling mudah diingat berkat kepribadiannya yang kocak sekaligus menghibur. Pignite sebenarnya sudah berevolusi satu kali dari Tepig, tetapi tidak pernah mencapai bentuk akhirnya sebagai Emboar. Tepig memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan karena ditinggalkan oleh trainer lamanya. Pengalaman itu membuatnya kehilangan rasa percaya diri dan terus merasa kemampuannya tidak cukup baik. Setelah bergabung dengan Ash, Tepig perlahan berhasil mengatasi rasa minder tersebut. Puncaknya terjadi saat menghadapi mantan trainernya. Ketika ia berhasil berevolusi menjadi Pignite, sebagai Pignite kekuatan fisiknya meningkat drastis. Ia unggul dalam pertarungan jarak dekat, memadukan jurus bertipe api dan fighting. Meski sudah berevolusi satu kali dan menjadi salah satu andalan Ash dalam berbagai pertandingan penting, perjalanan evolusinya berhenti di situ. Pignite tidak pernah mencapai bentuk terakhirnya yaitu Emboar hingga akhir petualangan Ash di Unova. Palpitoad berasal dari Tympole yang ditangkap Ash dan berevolusi satu kali menjadi bentuk keduanya. Namun ia tidak pernah mencapai tahap akhir sebagai Seismitoad. Dalam pertarungan, kombinasi tipe air dan tanah membuat Palpitoad cukup fleksibel di berbagai medan, terutama area yang basah atau berlumpur. Salah satu momen yang paling diingat terjadi ketika Ash nekat menantang seorang gym leader hanya mengandalkan Palpitoad tanpa membawa Pokemon lain. Sayangnya, strategi itu berakhir dengan kekalahan karena lawannya menggunakan Pokemon bertipe Flying yang menjadi kelemahan terbesar Palpitoad. Hingga akhir perjalanan Ash di Unova, Palpitoad tetap berada di bentuk keduanya dan tidak pernah berevolusi menjadi Seismitoad. Buizel awalnya bukan punya Ash tapi milik Dawn. Nah, karena Buizel lebih suka pertarungan satu lawan satu dibandingkan kontes keindahan yang biasa diikuti Dawn, akhirnya mereka sepakat menukarnya dengan Aipom milik Ash.
Setelah berpindah tangan, dia berkembang pesat menjadi Pokemon andalan Ash di Liga Sinnoh karena gerakannya yang cepat dan gesit saat di air. Meski performanya sudah cukup meyakinkan, dia tetap tidak evolve menjadi Floatzel. Dan ini agak mengejutkan sih, mengingat masa Sinnoh justru salah satu periode di mana banyak Pokemon baru Ash lainnya berhasil evolve. Gabble adalah Pokemon bertipe naga pertama yang beneran dimiliki Ash. Ia memiliki jalur evolusi menuju Gabite dan kemudian Garchomp. Salah satu garis evolusi pseudo legendary yang terkenal dengan statistik pertarungan yang kuat banget. Karena potensi tersebut, banyak yang penasaran seperti apa jadinya jika Gabble berhasil mencapai evolusi terakhirnya. Namun, selama bersama Ash, Gabble tidak pernah berevolusi sama sekali. Ia tetap berada dalam bentuk awalnya hingga akhir perjalanannya di Sinnoh. Kepribadiannya yang ceroboh namun polos justru menjadi daya tarik utama Gabble dibandingkan potensi kekuatan maksimalnya sebagai Garchomp. Ia lebih dikenang sebagai Pokemon kecil dengan tingkah lucu yang membuat perjalanan Ash di Sinnoh semakin berwarna. Corphish berasal dari Hoenn dan ditemukan oleh Ash dalam kondisi liar dan agresif. Ia sering menantang siapapun yang lewat yang dianggapnya menarik perhatiannya. Kepribadiannya yang keras kepala sebenarnya sangat cocok dengan evolusinya, Groudon, yang dikenal sebagai Pokemon bertipe air dan dark dengan sifat agresif dan temperamental. Jadi banyak yang berharap dia bakal evolve mengikuti kepribadiannya yang udah kelihatan galak dari awal. Namun, meski memiliki jalur evolusi menuju Groudon dan sudah menunjukkan karakter yang sangat mendukung untuk berkembang, Corphish tidak pernah berevolusi selama perjalanannya bersama Ash. Ia tetap berada di bentuk awal sepanjang era Hoenn. Totodile. Nah, ini juga menarik, soalnya dari 3 starter Johto yang dimiliki Ash, cuma Totodile saja yang benar-benar nggak evolve sama sekali. Sementara 2 starter lainnya sempat berkembang meskipun tidak mencapai bentuk terakhir. Meski memiliki jalur evolusi menuju Croconaw lalu Feraligatr, Totodile tidak pernah berkembang ke tahap berikutnya. Banyak yang berpendapat bahwa bentuk awalnya memang paling cocok dengan karakter yang ia miliki. Jika berevolusi menjadi Pokemon yang lebih besar dan terlihat lebih serius, kemungkinan besar sisi ceria dan tingkah lucunya tidak akan sekuat saat ia menjadi Totodile. Karena sejak pertama kali kemunculannya, Totodile sudah memiliki karakter yang sangat kuat. Ia dikenal sebagai Pokemon yang ceria, energik, dan penuh semangat. Jadi, jika Pokemon lain lebih serius dalam bertarung, Totodile sering menunjukkan sisi kocaknya, seperti kebiasaan selebrasi atau tarian kemenangan setelah berhasil memenangkan pertandingan. Bayleef merupakan hasil evolusi dari Chikorita, artinya ia sebenarnya sudah mengalami 1 kali perkembangan, tetapi evolusinya berhenti sebelum mencapai bentuk terakhirnya Meganium. Banyak penggemar merasa bahwa bentuk Bayleef memang paling cocok dengan karakternya yang sekarang. Pribadiannya yang posesif seperti menempel, memeluk, atau bahkan menyeruduk Ash menggunakan Vine Whip hingga membuat Ash kewalahan menjadi salah satu ciri paling diingat dari karakter ini. Jika berevolusi menjadi Meganium yang lebih tenang dan elegan, kemungkinan besar dinamika unik antara Bayleef dan Ash tidak akan terasa sama lagi. Quilava. Sama seperti Bayleef, Quilava juga hasil evolusi dari starter Johto yaitu Cyndaquil dan tidak berlanjut menjadi type Lotion. Bedanya, kalau Cyndaquil dulu dikenal pemalu dan gampang panik, begitu evolve jadi Quilava, sikapnya berubah drastis, jadi jauh lebih percaya diri, tenang, dan lebih siap diandalkan di pertandingan-pertandingan penting. Api di punggungnya menjadi indikator suasana hatinya, menyala lebih terang saat ia marah atau bersemangat. Meski sudah nunjukin peningkatan yang jelas dari segi kekuatan maupun mental, penulis tidak memiliki kebutuhan cerita untuk membuat Quilava berevolusi menjadi type Lotion. Pikachu. Sejak awal perjalanan di Kanto, Pikachu memilih untuk tidak berevolusi menjadi Raichu. Ada momen penting saat Pikachu kalah melawan Raichu milik Lantern Surge. Ash pernah menawarkan Thunderstone kepadanya, tapi Pikachu menolaknya dengan tegas. Baginya, kekuatan yang didapatkan dari evolusi tidak sebanding dengan identitas yang mungkin hilang. Ia lebih memilih menguasai serangan elektrik miliknya sendiri. Keputusan ini menjadikannya simbol dari seluruh franchise Pokemon, sekaligus contoh paling terkenal tentang kekuatan yang tidak selalu datang dari bentuk fisik yang lebih besar. Coba bayangin kalau dari awal dia langsung berubah jadi Raichu. Mungkin ceritanya bakal beda banget dan enggak se-ikonik yang sekarang. Bulbasaur. Ada satu episode di mana Bulbasaur diculik paksa oleh sekelompok Bulbasaur liar dan dibawa ke sebuah taman rahasia, tempat ratusan Bulbasaur berkumpul setiap tahunnya buat berevolusi menjadi Ivysaur di bawah pengawasan seekor Venusaur raksasa.
Satu persatu Bulbasaur di sana mulai berevolusi. Tapi Bulbasaur milik Ash justru maju dengan berani dan menolak berevolusi di depan Venusaur tersebut. Uniknya, keputusannya itu akhirnya dihormati. Sejak saat itu, Bulbasaur memang lebih memilih untuk tetap berada di dalam bentuk dasarnya. Last, Squirtle. Awalnya adalah anggota geng Squirtle bergaya preman sebelum bergabung dengan Ash. Ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi Wartortle, lalu Blastoise. Namun, garis evolusi itu tidak pernah dilalui. Sebagai gantinya, ia dikenal lewat kacamata hitamnya yang khas dan gerakan menembak air yang presisi. Squirtle sering tampil dalam situasi darurat, terutama saat dibutuhkan kecepatan dan kelincahan, bukan pada kekuatan besarnya. Squirtle berhasil menunjukkan bahwa sebuah Pokemon bisa tetap relevan secara taktis tanpa harus mengejar bentuk evolusi terakhirnya.